Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramudita, NIM-nya 200, satunya 4 kali, nolnya 3 kali, 97 dari kelas E. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu definisi HAM, teori dan pandangan HAM maupun Indonesia menerapkan teori dan pandangan HAM yang mana. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal dan abadi sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu meliputi hak untuk hidup, berkeluarga, maupun keamanan. Namun dalam pengertian lain, HAM berarti prinsip norma umum yang hidup dalam masyarakat. Teori alam, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia di setiap saat dan di semua tempat. Hak meliputi hak untuk hidup, kebebasan maupun harta kekayaan. Teori positivis, teori ini percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat dan diberikan oleh konstitusi maupun hukum dan kontrak yang sumbernya jelas seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat negara. Doktrin Marx, negara atau kolektivitas suatu masyarakat merupakan sumber galian seluruh hak. Tidak ada hak individual melainkan hak legal yang diberikan negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Teori relativitas kultural, manusia merupakan interaksi sosial dan kultural, memiliki perbedaan dalam tradisi budaya maupun peradaban dalam memandang kemanusiaan. Pandangan universal absolut, HAM sebagai nilai-nilai universal. Pandangan ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan universal relatif, HAM sebagai masalah universal, namun terhadap perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang tetap diakui keberadaannya. Pandangan partikularistik absolut, HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan dokumen internasional. Pandangan ini bersifat egois. Pandangan partikularistik relatif, HAM sebagai masalah universal juga masalah nasional masing-masing negara. Berlakunya dokumen HAM harus diselaraskan, diserasikan maupun diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa. Karena teori positivis, yaitu yang pertama, menurut teori ini suatu hak haruslah berasal dari sumber yang jelas, seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat negara. Yang kedua adalah hak baru dituangkan ke dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui jaminan konstitusi. Yang ketiga yaitu unsur mengenai HAM yang pertama sudah ada di dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana merupakan unsur dasar baru dikonferensi ke berbagai normatif. Selanjutnya adalah partikularistik relatif, karena yang pertama melihat HAM disampingi dengan masalah universal dan masalah nasional masing-masing negara. Kedua, berlakunya HAM juga diseimbangkan dengan segala kultur dan budaya. Yang ketiga, sifat dari pandangan ini yaitu aktif, di mana aktif dalam mencari pembenaran tentang karakteristik HAM itu sendiri.